Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Rofisa Rizal. Saya adalah mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran filsafat ilmu, perspektif ontologi dalam menyikapi pemberian jenis dan dosis vaksin COVID-19 yang ada pada saat ini. Untuk penjelasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah virus COVID-19 itu sendiri, yang selanjutnya vaksin COVID-19, yang selanjutnya peran filsafat ilmu, yakni ontologi, yang terakhir adalah kesimpulan. COVID-19, mungkin dari penonton atau pemirsa kali ini sudah banyak yang mengetahui ya, apalagi saat ini masa pandemi. COVID-19 itu sendiri, yakni Coronavirus Disease 19 atau COVID-19, yang merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yakni atau SARS-CoV-2 yang mulai teridentifikasi pertama kali di Wuhan, China. Virus ini kemudian menyebar dengan cepatnya ke daerah lainnya. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona karena virus ini sudah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, yakni pada tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, yang penyebarannya hingga saat ini telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Waduh, sungguh ngeri sekali ya. Untuk gejala virus corona dari China yang katanya berasal dari sana, yang pertama adalah bersin, batuk, pusing, nafas pendek, kesulitan bernafas, bisa disebabkan juga demam, atau saat ini juga gejala virus baru dari virus corona ini, yakni pengurangan indera penciuman atau anosmia. Untuk pencegahan penularan virus COVID-19, yakni pemerintah sudah mensosialisasikan langkah-langkah mencegah. Pertama, yakni untuk menanggulangi virus COVID-19, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun air mengalir selama 20 detik, atau dengan hand sanitizer jika tidak ada air yang mengandung alkohol, terutama sebelum dan sesudah bersin, batuk atau makan, juga sehabis dari toilet. Jadi selama kita berpergian keluar daerah menggunakan fasilitas umum, pastikan hand sanitizer selalu ada di barang bawaan Anda ya. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan bagian dalam, lalu segera buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Atau pada kali ini pemerintah sudah mewajibkan bagi masyarakat di Indonesia untuk menggunakan masker ya, ataupun jika ada menggunakan face shield atau pelindung muka itu. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Selain menerapkan perilaku hidup sehat, disarankan juga untuk tidak bepergian ke tempat yang sudah memiliki kasus terinfeksi atau berpotensi lokal penyebaran virus corona. Jadi misal Anda sekalian ingin bepergian ke daerah yang memang sudah banyak terkonfirmasi virus COVID-19 di situ, mohon dipikirkan ulang untuk bepergian ke sana. Yang selanjutnya, hindari kontak atau berkomunikasi jarak dekat dengan penderita flu atau batuk yang tentu belum diketahui seseorang tersebut sudah terinfeksi virus corona atau belum ya. Yang selanjutnya, lakukan olahraga secara rutin, yakni melakukan olahraga ringan, melakukan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna,
jika perlu ditambah vitamin ya. Lalu jika Anda mengalami demam, batuk, atau sesak nafas, segera menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Ini tentunya akan sangat membantu untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 yang lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan merokok dan hindari asap rokok tentunya. Yang selanjutnya adalah situasi perkembangan COVID-19 di dunia saat ini. Yang terakhir data pada bulan April 2021, yakni dengan kasus terbanyak di dunia, yakni adalah negara United States of America, yakni sebanyak 32 juta kasus. Yang selanjutnya adalah negara India sebanyak 16 juta kasus sekian. Yang selanjutnya adalah Brasil dengan 14 juta kasus. Lalu yang terakhir adalah Prancis dengan 5 juta kasus sekian. Untuk kurva pada kasus COVID-19 yang ada pada saat ini, pada bulan April 2021 dapat dilihat menunjukkan grafik yang cukup tinggi yang bisa dilihat ya. Untuk Indonesia bagaimana situasi COVID-19 di Indonesia yang pada saat ini update 25 April 2021, pasien dengan terkonfirmasi COVID-19 yakni sebanyak 1.641.194 kasus. Untuk pasien yang sembuh yakni sebanyak 1.496.126 kasus. Untuk pasien yang meninggal yakni sebanyak 44.594 kasus. Yang selanjutnya pemerintah sudah menetapkan pengadaan dan pelaksanaan vaksin melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yakni untuk mengadakan pengadaan vaksin itu sendiri. Yang mungkin di sini pemirsa bertanya, apa itu vaksin, ataukah vaksin itu ataukah obat dari COVID-19? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya. Yang intinya vaksin itu sendiri adalah sebuah zat atau bisa dikatakan cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang bertujuan untuk memicu reaksi antibodi, yang selanjutnya antibodi kita mempunyai perlawanan bagaimana cara untuk melawan COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadinya tubuh kita itu sudah mempunyai informasi, saya sebagai imun di dalam tubuh saya sendiri, saya sudah mempunyai cara untuk mengalahkan kamu virus corona, seperti itu. Yang selanjutnya, apa sih manfaat vaksin COVID-19 itu sendiri? Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Tentu yang pada kali ini sistem imun sudah mendapatkan informasi atau sudah kebal akan virus COVID-19 sehingga imun kita sudah siap untuk melawannya. Yang kedua, mengurangi transmisi atau penularan. Yang pada saat ini ya, tubuh akan mempunyai benteng pertahanan jika ada virus COVID-19 ingin menyerang tubuh, yakni dapat mengurangi transmisi atau penularan. Yang selanjutnya adalah mendorong terbentuknya herd immunity. Yang pada kali ini herd immunity yang dimaksud adalah kelompok masyarakat atau kelompok seseorang yang sudah terbentuk antigennya akibat vaksin COVID-19, sehingga jika masih ada seseorang yang mengidap COVID-19 yang akan menularkan kepada
seseorang yang telah divaksin, vaksin tersebut tidak bisa untuk masuk dan menginfeksi seseorang tersebut. Yang selanjutnya, apa sih macam-macam atau jenis dari vaksin COVID-19? Yang pertama adalah vaksin Sinovac, yang nama lainnya adalah CoronaVac, yakni vaksin yang berasal dari negara China, yang merupakan bahan dasarnya adalah virus corona itu sendiri atau SARS-CoV-2 yang telah dimatikan, ya. Virusnya sudah dimatikan atau inactivated virus, ya. Vaksin Sinovac telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO. Vaksin ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization (UEA) dari BPOM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang selanjutnya adalah vaksin Sinopharm, atau nama lainnya adalah BBIBP Corvi, yang negara asal pembuatnya adalah China juga, yang merupakan bahan dasarnya adalah virus corona yang dimatikan atau inactivated virus. Cara kerja dari vaksin Sinopharm sama dengan vaksin Sinovac, yaitu memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus corona. Yang selanjutnya, vaksin ini juga sudah melewati uji klinis fase 3 yang merupakan batas aman untuk pemberian vaksin. Yang selanjutnya adalah vaksin AstraZeneca, atau nama lainnya adalah AZD1222, yang negara pembuatnya adalah Inggris, yang merupakan bahan dasar pembuatnya adalah virus hasil rekayasa genetika atau viral vector, ya. Efikasi dari vaksin AstraZeneca tidak berbeda jauh dengan vaksin Sinovac. Vaksin ini terbukti aman dan efektif dalam mengurangi resiko terinfeksi virus corona dan resiko terjadinya penyakit yang berat. Vaksin ini mengandung virus yang tidak berbahaya. Setelah disuntikan, virus ini akan masuk ke dalam sel tubuh kita, kemudian memicu sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi. Yang selanjutnya adalah vaksin Novavax, atau nama lainnya adalah NVX-CoV2372, yang merupakan vaksin dari negara Amerika Serikat, dan bahan dasar pembuatannya adalah protein subunit, ya. Protein subunit yang digunakan pada vaksin ini adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami dari virus corona itu sendiri. Setelah masuk ke dalam tubuh, proses terbentuknya antibodi untuk melawan virus corona dan mencegah infeksi. Untuk hasil uji klinis awal yang diterbitkan oleh Novavax menunjukkan reaksi antibodi yang kuat pada manusia tanpa efek samping yang serius. Uji klinis fase 3 untuk memastikan keamanan dan keefektifan Novavax diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat ini. Yang selanjutnya adalah vaksin Moderna, atau nama lainnya adalah mRNA 1273, yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang merupakan bahan dasar dari pembuatan virus ini adalah messenger RNA atau mRNA. Vaksin mRNA ini bekerja dengan cara mengarahkan sel tubuh untuk memproduksi protein yang berbentuk sama seperti protein pada virus corona. Selanjutnya, sel-sel tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan protein tersebut. Antibodi inilah yang kemudian akan melindungi tubuh dari virus corona. Yang terakhir adalah vaksin Pfizer atau BioNTech, atau nama lainnya adalah BNT162b2, negara asalnya adalah Amerika Serikat. Untuk bahan dasar dari pembuatan virus ini adalah messenger RNA atau mRNA.
meski menggunakan bahan dasar yang sama, yakni sama dengan vaksin yang lain seperti Sinovac, Sinopharm ataupun AstraZeneca. Vaksin Pfizer ini sedikit lebih tinggi dari vaksin Moderna. Lalu yang selanjutnya adalah jenis dan dosis yang vaksin yang digunakan dapat digunakan di Indonesia, yakni pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jenis vaksin diantaranya yang sudah saya jelaskan tadi adalah Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Sama ya untuk pemberian pada semua jenis vaksin ini, yakni 2 kali penyuntikan melalui intramuskuler, yakni untuk pemberian dosisnya juga sama, yakni sebanyak 0,5 ml per dosisnya. Untuk pentahapan kelompok prioritas penerimaan vaksinasi di Indonesia, yakni diharapkan penerima vaksin mencapai 180 juta orang seluruh Indonesia. Yang pertama adalah petugas kesehatan, yakni sebanyak 1,4 juta. Yang selanjutnya adalah petugas publik sebanyak 17,4 juta. Lalu ada lansia 21,5 juta. Lalu ada masyarakat rentan, masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi ya sebanyak 63,9 juta. Lalu masyarakat lainnya, yakni dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada ya sebanyak 77,4 juta. Dan selanjutnya adalah kajian filsafat ilmu. Filsafat itu sendiri apa sih ya? Filsafat ilmu yakni merupakan sebagai dasar dari sebuah ilmu pengetahuan atau science of knowledge. Dan selanjutnya akan saya sampaikan adalah kajian filsafat ilmu ontologi, yakni ontologi sendiri merupakan ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi sebagai cabang filsafat yang ada membicarakan tentang hakikat berbenda untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada atau masalah yang ada saat ini. Ontologi ilmu berbagai macam jenis vaksin COVID-19 yang ada. Bagaimana kita menyikapinya ya? Mungkin para pemirsa pada saat ini bertanya-tanya, di antara vaksin yang tersedia begitu banyaknya, di antara vaksin yang tersedia, vaksin manakah yang terbaik ya? yakni setiap vaksin mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri, baik dari efektivitas, keamanan, penyimpanan, dan lain-lain. Yakni vaksin itu sendiri bertujuan sama, yakni dengan mempunyai tujuan sama, yakni untuk memicu antibodi tubuh untuk memerangi, menanggulangi, dan mencegah virus COVID-19 yang ada. Oleh karena itu, pemerintah melalui keputusan yang sudah dibuat dalam rangka menanggulangi, mengurangi transmisi penularan, menurunkan angka kesakitan kematian, lalu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif, yakni pemerintah sudah menetapkan jenis vaksin COVID-19 yang ada. Yakni pada kali ini jenis COVID-19, maksud saya jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan telah ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan telah masuk dalam daftar vaksin COVID-19 atau terdaftar dari Badan Kesehatan Dunia WHO ya. Menteri dalam menetapkan jenis vaksin COVID-19 memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization,
dan pertimbangan dari Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat ini tentunya pemerintah tidak serta-merta memberikan vaksin yang ada langsung diberikan kepada masyarakat, yakni tadi sudah mempertimbangkan dari segala atau berbagai aspek kepentingan untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah perlu risau karena pemerintah sudah ahli, sudah berkonsultasi dengan para ahli dalam menentukan mana vaksin COVID-19 yang bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai peran filsafat ilmu ontologi, perspektif ilmu dalam pemberian vaksin, jenis dan dosis dari vaksin COVID-19. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun pemirsa berada saat ini. Jangan lupa share, like, dan komen. Oke, terima kasih.